Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan makalah yaitu tentang model pembelajaran Higskop. Latar belakang dalam model pendidikan anak usia dini dengan Higskop adalah sebuah hasil aktualisasi dari perkembangan gagasan anak atau Plaget dan Inhelder tahun 1969 dan praktik pengajarannya yang berasal dari teori pembelajaran sosial Vygotsky tahun 1934 atau 1962. Berdasarkan hasil penelitian, The Higskop Educational Research Foundation atau Yayasan Penelitian Literasi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Perkembangan Sosial, Perkembangan Kesehatan dan Fisik, Seni dan Penggunaan Komputer ke dalam program pendidikan anak usia dini yang menggunakan model Higskop. Model Higskop tidak memerlukan penggunaan materi khusus, namun diperlukan dengan kelengkapan lingkungan pembelajaran dengan berakar kuat pada teori perkembangan dan praktek anak usia dini. Kajian teori. 1. Pengertian model pembelajaran. Model merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, sedangkan model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Model ini adalah rancangan atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana jangka panjang dengan merencanakan bahan-bahan pembelajaran dan pembimbingan pembelajaran di kelas atau yang lainnya. 2. Pengertian model pembelajaran Higskop. Pendekatan Higskop beranggapan bahwa anak belajar berdasarkan dalam pembelajaran Higskop, anak didik dapat mempelajari interaksi dengan ide-ide atau pengalaman langsung dan objek fisik serta pemikiran yang logis. Pendekatan ini memberikan waktu kepada anak untuk bermain, untuk menciptakan teknik-teknik atau strategi pembelajaran dan berinteraksi, sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya itu dengan sendiri. B. Konsep model pembelajaran Higskop. Pendekatan Higskop memiliki beberapa konsep penting sebagai berikut. Anak belajar pembelajaran aktif yang menggunakan sebagai waktunya di dalam sentra yang bervariasi, pembelajaran yang bervariasi. Entah itu tema seni, tema matematika, tema area seni, area matematika, area dan lain-lain. Pembelajaran ini merupakan konsep yang berbasis pada ide Plaget tentang karakteristik kognitif dan potensi belajar anak usia dini. Dalam mengulas, yakni anak memilih apa yang akan mereka lakukan dalam setiap harinya. Kemudian anak dapat melaksanakannya. Setelah pelaksanaan, anak bersama guru mengulas kembali apa yang telah mereka. Guru akan mengulas kembali apa yang telah mereka
ajarkan apa yang telah mereka lakukan. Pada kegiatan ini, guru bertindak sebagai asisten atau fasilitator. Dalam pengalaman yang penting bagi anak, dijadikan bahan untuk pembelajaran menggunakan catatan anekdot dalam bentuk diagram atau laporan perkembangan anak dan rekaman atau catatan observasi anak gunanya untuk melihat kemajuan yang diperoleh anak tersebut. C. Kurikulum mode pembelajaran Hitchcock. Kurikulum Hitchcock adalah kurikulum yang memiliki filosofi besar untuk anak bangsa bahwa sekolah itu bukan hanya sekedar mencetak anak yang sukses secara tersebut, melatih sukses secara akademik, tetapi juga memiliki skill termasuk emotional skill dan social skill. Kurikulum tersebut dapat melatih kemandirian dan rasa percaya diri. Salah satu metodenya yaitu anak dibiasakan merencanakan kegiatan mereka sendiri, yaitu apa-apa harus melakukan sendiri, harus percaya diri, dan orang dewasa adalah fasilitator yang mengarahkan dan mengingatkan, bukan sesosok tokoh yang otoriter. Dalam sistem pengembangan kurikulum Hitchcock mengimplementasikan konten dasar, yaitu dalam model Hitchcock, guru dan anak-anaklah yang memulai kegiatan belajar. D. Metode pembelajaran yang terdapat dalam Hitchcock. Pendidikan anak usia dini Hitchcock Indonesia meliputi mata pelajaran sebagai berikut: pendekatan belajar perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik dan kesehatan bahasa, literasi dan komunikasi, seni musik, oleh berhadapan dengan orang, benda, ide, dan kejadian. Pengalaman proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka, seperti belajar tentang konsep, membentuk ide, menciptakan simbol dan abstrak mereka sendiri. Sebagai fasilitator yang akan mengobservasi dan berpartisipasi dalam kegiatan anak-anak, para guru dipandu dalam pengalaman pokok sebagai bagian dari perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional mereka masing-masing.